Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran PAI. Untuk tema yang akan kita bahas adalah pelajaran ke-6, yakni temanya adalah kisah Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihi salam. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama yakni tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau Nabi Yusuf adalah memiliki wajah yang tampan dan memiliki perilaku yang terpuji. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga membuat iri para saudara-saudara Nabi Yusuf. Karena ketampanannya dan perilaku yang baik dan terpuji, ayahnya menyayanginya sehingga membuat iri saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf semuanya berjumlah 11 orang. Hanya ada satu yang menyayanginya, yakni yang bernama Bunyamin. Pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya melarang untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf karena iri dengan Nabi Yusuf merencanakan niat jahat. Mereka mengajak untuk mengembala domba, yakni ingin memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Kemudian bajunya Nabi Yusuf tersebut disobek dan dilumuri darah serigala, supaya beranggapan bahwa Nabi Yusuf itu telah diterkam oleh serigala buas. Saudaranya yang menceritakan peristiwa yang terjadi atas Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala akibat mendengar kebohongan yang ditunjukkan kepada ayahnya. Ayahnya bersedih dan menangis sampai matanya pun menjadi buta. Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang dan diperjualbelikan sebagai seorang budak. Pembeli daripada Nabi Yusuf adalah bernama Kiftir. Lanjut, Nabi Yusuf masuk penjara. Pada suatu hari Nabi Yusuf terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun beliau bertemu dua orang raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan yang satunya lagi pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh meracuni sang raja. Pembuat minuman bermimpi memeras anggur. Pembuat roti bermimpi bahwa roti di atas kepalanya, kemudian burung memakan roti itu. Menurut takwil mimpi Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu memiliki keahlian yaitu menakwil mimpi, pembuat minuman akan dibebaskan, pembuat roti akan dihukum salib, dan burung akan mematuk kepalanya. Pada suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Namun 7 sapi kurus ini memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum kerajaan tidak bisa dapat menjelaskan arti mimpi tersebut. Sang raja menyuruh untuk Nabi Yusuf menakwil mimpi daripada 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus. Yang 7 sapi ekor kurus itu memakan 7 sapi ekor gemuk. Menurut Nabi Yusuf, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu akan mengalami penceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takwilnya, Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi di kerajaan tersebut. Nabi Yusuf bertemu keluarganya. Masa panceklik tidak hanya melanda Mesir, namun juga ke daerah lain, yakni Kan'an di daerah Palestina. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir, disuruh untuk membeli bahan makanan. Mereka bertemu dengan Perdana Menteri Mesir tersebut,
yakni adalah saudaranya sendiri, yakni adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membuka jati dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Saudaranya kaget dan menyesal atas perbuatannya yang terjadi. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya dan meminta agar membawa ayah dan keluarganya ke Mesir. Hal keteladanan yang bisa kita tiru dari cerita Nabi Yusuf. Yang pertama, sikap pemaaf. Meskipun saudaranya pernah jahat terhadap Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Pada saat mereka membeli bahan makanan, Nabi Yusuf menerima dengan lapang dada saudaranya dengan senang hati. Yang kedua, sifat sabar dan tawakal. Ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur lalu dijadikan budak, semua dijalani dengan sabar dan tawakal. Lalu yang kedua, ketika difitnah di penjara, Nabi Yusuf sabar dan tawakal pula. Itu adalah dua sifat yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Shu'aib alaihissalam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib nama lengkapnya adalah Shu'aib bin Yasjur bin Madyan. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus berdakwah ke daerah Madian. Orang Madian tidak menyembah Allah, mereka menyembah pohon besar yang disebut Al-Aikah. Nabi Shu'aib mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan semua kejahatan. Namun hanya sekelimit dan sedikit yang menerima dakwah Nabi Shu'aib. Allah memerintahkan Nabi Shu'aib untuk meninggalkan Madian. Setelah itu terjadilah gempa yang dahsyat. Seluruh wilayah Madian porak-poranda. Lanjut, keteladanan yang bisa kita tiru dari sikap atau kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar. Berani yang dimaksud di sini adalah menegakkan kebenaran meskipun orang Madian menentang Nabi Shu'aib. Namun Nabi Shu'aib tidak takut sedikit pun. Kenapa Nabi Shu'aib tidak takut kepada para penentangnya? Dikatakan karena yang disampaikan adalah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan ataupun rintangan. Alhamdulillah, pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf dan Shu'aib sudah selesai. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah dan semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.